Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mimatul Risma. Hadir, Bu. Koirunisa Abida. Hadir, Bu. Lia Ekasari. Hadir, Bu. Ayu Nuraim. Hadir, Bu. Rizka Nur Anissa. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa diminta untuk memahami apa pengertian dari perdagangan internasional. Yang kedua yaitu siswa diminta untuk memahami apa saja manfaat dari perdagangan internasional. Yang ketiga, siswa diminta untuk memahami apa saja faktor penyebab perdagangan internasional. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk memahami sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional ya anak-anak. Iya, Bu. Ibu share screen sebentar ya. Nah, subbab yang pertama kita akan membahas tentang pengertian perdagangan internasional. Ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian perdagangan internasional? Tidak ada yang tahu di sini? Tahu. Baik, kita bahas bersama-sama ya. Pengertian perdagangan internasional yaitu perdagangan yang dilakukan oleh suatu penduduk dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud ini bisa antar perorangan, individu dengan pemerintah, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, perdagangan internasional ini bisa dikatakan sebagai perdagangan internasional apabila kedua belah pihak negara menyetujui adanya perdagangan internasional. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya yang subbab kedua, kita akan belajar tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan finansial. Apabila suatu negara mengekspor barang ke luar negeri, pastinya negara tersebut akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan yang dimaksud di sini bisa berupa keuntungan material dan keuntungan finansial. Selanjutnya yaitu memperoleh produk yang tidak tersedia. Maksud dari produk yang tidak tersedia ini adalah masyarakat bisa memperoleh barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Dengan cara apa? Mengimpor barang tersebut dari negara lain. Nah, selanjutnya terciptanya hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Hubungan bilateral ini adalah hubungan kerjasama internasional yang melibatkan dua negara. Sedangkan hubungan multilateral adalah hubungan kerjasama internasional yang melibatkan dua negara atau lebih dari 3 negara. Tentunya
hubungan bilateral dan hubungan multilateral ini memiliki manfaat yang tersendiri bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu transfer teknologi. Bagi negara maju yang menghasilkan alat-alat canggih seperti mesin, nah, mesin itu nantinya akan dikirim ke negara berkembang. Untuk apa? Oleh negara berkembang itu nantinya akan digunakan dengan sebaik mungkin. Ada yang ingin ditanyakan? Sementara belum. Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk yang ketiga, subbab ketiga ini adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam ini maksudnya adalah setiap negara pastinya akan memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh, negara Indonesia ini memiliki banyak sekali sumber daya alam. Ada yang tahu apa saja contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Oke, contoh sumber daya alam di Indonesia adalah seperti timah, karet, batu bara, minyak bumi, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi negara Indonesia ini belum mempunyai atau belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Nah, hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk mengolah sumber daya alam. Nah, bahan mentah maupun bahan baku yang diekspor ke luar negeri itu nantinya akan digunakan atau itu nanti bahan baku atau bahan mentah yang diekspor ke luar negeri itu nantinya akan menghasilkan produk yang diinginkan. Bisa dipahami? Bisa, Nah, yang selanjutnya yaitu penghematan biaya produksi. Maksudnya yaitu bagi suatu negara yang belum memiliki alat-alat yang canggih atau ilmu pengetahuan untuk membuat produk sendiri seperti handphone maupun mobil, pembuatannya akan menghasilkan biaya yang cukup mahal. Nah, oleh karena itu, apabila kita ingin membeli barang tersebut seperti mobil maupun handphone, kita bisa membeli alat tersebut ke negara pembuatannya. Karena apa? Bisa menghemat biaya produksi. Bisa dipahami ya teman-teman? bisa, Bu. Nah, subbab yang keempat atau yang terakhir yaitu sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama apa sih? Yang pertama yaitu perbedaan hasil produksi. Nah, setiap negara ini nanti pastinya akan memiliki atau mempunyai hasil produksi yang berbeda-beda. Karena apa? Karena ini mempunyai ciri khas tersendiri dari negara pembuatan hasil produksi itu nanti. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan harga barang. Nah, perbedaan harga barang di suatu wilayah atau di suatu negara pastinya akan berbeda-beda. Perbedaan barang ini nantinya pasti akan memiliki keuntungan yang berbeda-beda di setiap negara tersebut. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Mungkin dari anak-anak atau dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Sementara belum, Bu. Sementara belum, Bu. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan soal. Siapa yang cepat memberikan jawaban, nanti Ibu akan kasih nilai plus ya teman-teman. Nah, untuk soal yang pertama yaitu apa saja
manfaat dari perdagangan internasional. Bisa dipahami? Nah, untuk soal yang kedua yaitu apa saja faktor pendorong perdagangan internasional? Apabila sudah dapat jawaban itu tadi, bisa menjawabnya ya. Bu, saya ingin menjawab. Baik, Mbak Ayu silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja manfaat perdagangan internasional? Yaitu memperoleh keuntungan finansial, memperoleh produk yang tidak tersedia, kemudian terciptanya hubungan bilateral dan multilateral, dan transfer teknologi. Baik, terima kasih untuk Mbak Ayu. Jawabannya sudah benar ya. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan yang satunya, apa sudah ada yang bisa menemukan jawabannya? Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Mima. Pertanyaan yang kedua yaitu apa faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional? Ada dua faktor. Pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Baik, terima kasih untuk Mbak Mima. Nah, itu tadi jawabannya sudah dijawab oleh Mbak Mima dan Mbak Ayu. Nah, itu tadi jawabannya sudah benar ya teman-teman. Nah, setelah ini kita bisa mereview kembali ya materi yang telah Ibu sampaikan. Bisa? Bisa, Bu. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Ada yang tahu? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Baik, atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud ini tadi bisa siapa saja? Antar perorangan, individu, pemerintah suatu negara, dan pemerintah negara Lain. Ya, baik, terima kasih. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Ada 4 manfaat perdagangan internasional. Yang pertama apa? Memperoleh keuntungan finansial, Ya, memperoleh produk yang tidak tersedia, ya, terciptanya hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Nah, yang terakhir yaitu transfer teknologi. Nah, subbab yang ketiga yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong internasional ada berapa? Yang tadi dijawab sama Mbak Ayu atau Mbak Risma. Mohon maaf Mbak Mima, itu tadi ada berapa? Ya, ada 2. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam, dan yang kedua yaitu penghematan biaya produksi. Nah, yang terakhir yaitu sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Nah, sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional ini adalah perbedaan hasil produksi dan perbedaan harga Barang. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan sebelum Ibu mengakhirinya? Sementara belum. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya teman-teman. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sore bucin itu dia Ini bicara nih. WA itu kok aneh. Aku enggak ada yang bisa.